Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semua. Selamat bertemu kembali ya. Kita di mata kuliah manajemen dan perilaku organisasi. Untuk hari ini hari Senin ya, teman-teman. Mungkin rencana sebenarnya kemarin kita lihat bahwa mau ada libur ya, yang di apa namanya rencana awal. Jadi seharusnya kan minggu ini masuk libur, tetapi kemarin ada informasi baru ya bahwa minggu ini hari tanggal ini 28, 29 sampai 30 ya. Kalau nggak salah sampai hari Rabu kalau nggak salah. Insya Allah kita masih ada perkuliahan ya. Oke, nggak apa-apa kita jalanin dulu aja ya. Oke, untuk agenda hari ini, untuk pembelajaran kita MPO, Manajemen Perilaku Organisasi, insya Allah nanti ada penyampaian materi dari saya di awal seperti biasa, kemudian nanti harapannya kalau misalkan nanti ada contoh-contoh itu teman-teman silahkan, kalau misalkan ada ya nanti istilahnya semacam apa poin keaktifan, nah di situ ya nanti silahkan saya coba melibatkan teman-teman untuk memberikan contoh nanti misalkan di dalam penyampaian materi. Kemudian karena nanti di akhir seperti biasa ya, kebetulan materi kita nanti terkait dengan konflik dan negosiasi. Nanti saya coba seperti biasa di akhir saya berikan suatu video, teman-teman nanti coba memberikan analisisnya ya seperti biasa gitu di akhir. Kemudian nanti insya Allah kalau ada waktu nanti saya juga buka kesempatan untuk kalau misalkan teman-teman nanti ada yang ini ya, seperti sama sih poin keaktifan juga. Di sini karena kemarin ini ya, saya juga me-refresh ingatan saya dengan ini evaluasi dari rekan-rekan mahasiswa. eh, ada semacam ini ya saran dari teman-teman mahasiswa biar nggak bosen Bu. Jadi gimana caranya gitu? Coba sih memberikan apa ya ruang atau keterlibatan untuk mahasiswa bisa menyampaikan apa namanya semacam pendapatnya ataupun apa namanya yang mungkin jawaban dari rekan-rekan mahasiswa. Jadi nanti teman-teman silahkan pas penyampaian materi nanti saya minta contoh, misalkan teman-teman mau memberikan contoh, saya masukkan ke poin keaktifan di sana. Kemudian nanti di akhir kalau misalkan ada waktu ya, nanti semoga kita ada waktu misalkan mereview dari tugas yang sebelumnya ya. Untuk minggu lalu kebetulan teman-teman kelas A sudah dapat ini ya, pembahasan untuk yang kemarin kita pit stop kan ya, untuk teman-teman kelas A. Yang kelas B kemarin habis waktunya kayaknya. Jadi nanti kalau misalkan sudah nanti dilanjut yang pertemuan 10 ya. 10 itu kan ini ya, tokoh kalau nggak salah ya. Kita masuk ke tugas tokoh kalau nggak salah. Nanti teman-teman silahkan memberikan apa namanya eh, keaktifan atau siapa yang apa namanya ingin menyampaikan gitu. Nanti kalau ada waktunya sih nanti kita lihat waktunya seperti apa gitu. Kemudian ini di kemarin dari info oh baru kemarin Rabu kalau nggak salah. Kemarin Rabu saya dapat informasi dari Bu Sarah. Kalau di LMS saya agak lupa malah belum ngecek sih yang MPO. Kemarin terakhir ngecek saya yang mata kuliah saya satu lagi yang BPF. Di MPO saya belum ngecek. Kemarin sudah diinfokan belum ya di LMS dari Bu Sarah. Kemarin beliau menginformasikan ke saya di hari Rabu yang lalu kalau sudah dapat pengisi ya. Nanti insya Allah rekan-rekan mahasiswa di pertemuan ke-15, tapi beliau memberikan rencana sekitar ini Januari tanggal 15 kalau nggak salah hari Jumat ya insya Allah beliau ini saran dari beliau ini mau mengadakan semacam kayak webinar gitu. Webinar jadi teman-teman nanti ini ya untuk perkuliahan pas apa minggu terakhir 15 itu cuman kayak review. Nanti review aja sih, cuman review dari pembelajaran sama persiapan ya nanti kaitannya yang kemarin ada final itu nanti coba saya sesuaikan ya nanti biar nanti sama di apa UASnya. Kalau bisa sih maksud saya nanti aja deh kalau konsepnya udah jadi aja deh. Nanti saya informasikan ke teman-teman. Ada saya coba mix antara final sama UASnya. eh
Nanti aja kalau mungkin udah clear. Yang mungkin saya akan informasikan terkait nanti tanggal 15 Januari, insya Allah rencana informasi dari Bu Sarah, beliau sudah dapat pembicara ya untuk teman-teman mahasiswa. Kemarin kan janjinya untuk mata kuliah manajemen perilaku organisasi di akhir ada pembicara dari luar. Kebetulan sih saya kemarin sudah ada, tapi beliau Bu Sarah ada lagi juga sih. Jadi insya Allah kita pakai yang Bu Sarah aja. Beliau dari Tokopedia. Nah, nanti rekan-rekan mahasiswa, kalau yang saya ampu dari kelas A dan kelas B, nanti silahkan ikut webinar yang diselenggarakan nanti insya Allah tanggal 15 Januari ya. Untuk waktunya nanti akan diinformasikan kembali. Paling saya hanya memberikan macam merancangan rencana kira-kira tanggal itu nanti teman-teman silahkan mengikuti. Kemudian untuk pengganti ya kayaknya di 15 kan nanti nggak ada mungkin pertemuan hanya sebatas untuk review ya dari materi. Jadi mungkin sekalian teman-teman ada ini sih tugasnya bikin ini semacam resume ya, ringkasan dari webinar tersebut yang di tanggal 15 Jumat itu. Nanti untuk informasi detail sepertinya nanti kita tunggu ya info dari Bu Sarah, katanya beliau akan menyampaikan di LMS itu. Karena kebetulan yang punya kontak dengan narasumber kan beliau yang sudah bikin janji gitu. Nanti kita ikutin saja ya. Menarik kok teman-teman nanti. Jadi biar nggak bosen diisi sama dosen terus ya. Kan mungkin tidak ada referensi yang lain dari benar-benar orang lapangan gitu, dari teman-teman mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin kerja di sana seperti apa. Nah, nanti bisa ditanyakan buat pengalaman seperti apa gitu loh, perilaku organisasi yang ada di Tokopedia ya insya Allah gitu. Oke, saya udah ngomong pembukaan intro banyak nih, saya mau share dulu untuk materi kita hari ini. Sebentar. Oke. Apakah sudah terlihat di layar rekan-rekan mahasiswa? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mas. Oke, kita lanjut dulu ya. Materi kita terkait ini ya, ada konflik and negotiation atau kita bahas terkait konflik dan juga negosiasi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK kita, yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan teori yang berkaitan dengan perilaku kelompok dan sistem organisasi ya. Di sini setelah UTS kita belajar terkait kelompok dan sistem organisasi. Kemudian untuk CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis individual, group, and organization system in real work environment. Kebetulan kaitannya dengan poin kedua ini, biasanya ini ya saya sudah menyertakan ya di akhir gitu dari pembelajaran biasanya rekan-rekan mahasiswa saya informasikan untuk menganalisis ya video terkait apakah itu terkait dengan pokoknya lingkungan real sih sebenarnya yang kaitannya dengan materi kita. Tapi nanti pendukungnya ada juga ya nanti teman-teman silakan di tanggal 15 itu insya Allah nanti mengikuti webinarnya ya yang dilaksanakan nanti kita infokan lebih lanjut untuk mata kuliah kita ya. Nah, nanti teman-teman bisa nanya-nanya mungkin real work atau real work environment atau lingkungan kerja yang sesungguhnya seperti di Tokopedia itu seperti apa. Nah, nanti teman-teman bisa tanyakan ketika pas di webinar. Kemudian untuk sub CPMK-nya, mahasiswa mampu menjelaskan konflik serta negosiasi. Untuk materi kita, konflik dan juga negosiasi kita bahas nanti pertama terkait konsep konflik dulu, kemudian proses dari konflik, kemudian ada setelah kita nanti ada konflik tentunya ada usaha ya untuk bernegosiasi. Nanti ada kita belajar konsep negosiasi, kemudian ada proses negosiasi itu sendiri. Oke, di sini nanti di buku itu masuknya di chapter 14 atau bab 14 pembahasan tentang konflik dan juga negosiasi. Oke, langsung saja kita masuk ke konflik. Konflik. Proses konflik ini biasanya terjadi ya ketika ada suatu kondisi di mana ada disagreement ya atau pertentangan atau ketidakcocokan ya di sana. Konflik menggambarkan suatu poin aktivitas di mana ada ini ya interaksi, tetapi di sana ada perselisihan, disagreement. Nah, nanti konflik ini
bisa juga meliputi dari yang awalnya mungkin bisa kita katakan cekcok atau konfliknya terang-terangan ya, agak keras gitu, sifatnya keras, sampai ke ini konflik yang halus bisa juga. Nanti yang istilahnya konflik itu tapi membangun gitu. Ada konflik yang sifatnya mungkin kita katakan negatif, ada pula yang ternyata bisa dikatakan konflik itu apa namanya fungsional. Nah, kemudian orang-orang mengalami berbagai macam konflik ya. Bisa dari karena ini ya ketidakcocokan tujuan misalkan, kemudian perbedaan dalam interpretasi fakta, kemudian ketidaksepakatan atas ekspektasi perilaku dan juga sejenisnya. Mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan contoh konflik apa? Ini saya pengen sih ada interaksi juga ke mahasiswa. Kalau ada yang memberikan contoh silahkan. Ada yang lain, misalkan nggak setuju di apa gitu bisa disampaikan. Ada? Kalau nggak kita lanjutin dulu deh. Oke, konflik itu pokoknya intinya ketidakcocokan ya atau disagreement di sana, ada perselisihan. Nanti kalau ngomongin levelnya kan bisa ya dari mulai yang halus, nanti itu istilahnya nanti bisa kita manage dalam artian memberikan suatu nilai fungsional. Ada yang mungkin levelnya agak keras ya, jadi kadang-kadang tidak membangun ya, bisa apa ya destruktif ya, merusak. Oke, saya lanjutkan di sini kita bahas terkait konflik. Nah, untuk perspektif kontemporer atau kondisi saat ini ya, kontemporer teori-teori kontemporer yang saat ini membedakan jenis konflik ada 2 konflik ya. Konflik yang pertama sifatnya ini adalah fungsional atau functional konflik. Yang kedua ada yang disfungsional ya di sini. Nah, sebenarnya kalau di buku yang lama kalau nggak salah itu di sana ada teori yang masih tradisional, tapi di sini kita ambil yang kontemporer aja sih, yang modern. Nah, di sini ada 2, yang pertama yang difungsional. Nah, seperti yang tadi saya maksudkan ya, berdasarkan level konflik kita bisa lihat bahwa kalau untuk konflik fungsional, perselisihan di sini masih masuk kategori perselisihan yang sehat di mana terjadi perselisihan antara kelompok maupun individu ini untuk mendukung tujuan kelompok ataupun meningkatkan kinerjanya. Nah, di sini tapi bentuknya ini konstruktif, membangun. Mungkin teman-teman ada bisa memberikan contoh konflik yang membangun itu seperti apa? Ada? Silahkan. Di sini nanti istilahnya saya berikan reward ya. Kalau kita kemarin belajar reward point, nah di sini saya memberikan reward ke teman-teman langsung aja sih. Kebetulan biasanya saya di akhir ya kasih video gitu, tapi videonya nanti buat ini aja sih, buat diskusi kelompok tugas gitu. Silahkan, ada yang bisa memberikan contoh untuk konflik fungsional seperti apa? Yang di sana konfliknya sifatnya membangun gitu. Ada pula di sini konflik disfungsional. Nah, konflik disfungsional adalah perselisihan yang tidak sehat. Jadi di sini lawannya, kalau yang tadi sifatnya konstruktif membangun perselisihan sehat, yang di sini ada juga disfungsional yang sifatnya tidak sehat ya. Jadi terjadi antara kelompok dan juga individu yang sifatnya merusak atau menghalangi nanti kinerja kelompok. Mungkin dari rekan-rekan mahasiswa kelas A ada yang bisa memberikan contoh konflik fungsional seperti apa, konflik disfungsional itu seperti apa. Silahkan. Ada yang bisa kasih contoh? Biar nggak saya, apa namanya, dari saya terus nanti bosen ya. Kalau dari saya terus monoton. Nah, di sini kan ada teman-teman mungkin ada masukan atau saran dari teman-teman. Silahkan. Seperti apa konflik fungsional yang membangun itu mungkin ada gambaran di apa namanya pengalaman dari teman-teman yang disfungsional itu seperti apa, yang konflik tapi sifatnya tidak membangun, ada perselisihan tetapi sifatnya tidak sehat. Nah, itu seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Oh, kalau beda pendapat itu termasuk konflik apa ya, Bu? Beda pendapat. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Oke, karena kalau misalkan di beda pendapat, nah di sini kalau beda pendapat ini sebenarnya bisa masuk sebenarnya di fungsional sih Mas. Tapi tergantung kalau kita lihatnya, kalau misalkan kita di forum diskusi ya, di forum diskusi di sana ada ketidakcocokan ya, misalkan beda pendapat, pendapatnya A atau B gitu, tetapi nanti
konflik itu masih dalam artian ditentukan dengan jalan yang baik. Jadi istilahnya bukan menjadi suatu percekcokan yang berkepanjangan, tetapi masih bisa di-manage atau masih bisa dikelola sehingga nanti masih berfokus pada misalkan ya di sana kita menentukan sederhananya misalkan kita menentukan ketua kelas lah. Di sana ada ya, misalkan terbagi menjadi 2 kubu. Nah, di sana kan ada kubu yang mungkin menentukan kandidat satu sama kandidat yang kedua. Nah, di sana kan mungkin ada konflik ya di sana. Nah, konflik itu ketika kita masih kategorikan itu sehat, ketika nanti tujuannya fokusnya sama, ketika itu nanti masih bisa di manage atau dikelola sehingga hasilnya tetap sama, kita bisa menghasilkan keputusan optimal. Oh, hasilnya nanti tetap keluar, kita bisa musyawarah hasilnya satu kandidat ketua kelas yang secara baik-baik kita bisa hasilkan itu nanti masih bisa kita kategorikan konflik fungsional. Apabila nanti masuk ke disfungsional itu sudah ada perselisihan yang tidak sehat. Nah, di situ nanti ketika tadi apa namanya misalkan tadi ya ketidaksepahaman, nah ketidaksepahamannya itu sudah sampai mohon maaf ya mungkin ini ya bisa berkepanjangan istilahnya kadang-kadang membagi kelompok mungkin bisa dikategorikan ya kamu saya maksudnya bisa kayak apa ya mungkin kalau kita ngelihatnya mungkin lebih sering ketika ini ya teman-teman pas pemilu atau mungkin kayak kita apa mendukung apa fans apa football apa ya sepak bola gitu biasanya ini ya mungkin udah mulai perselisihan disfungsional ya kadang-kadang ketika kita apa punya kecenderungan kita cocok dalam salah satu tim atau kubu atau mungkin partai tertentu kadang-kadang disfungsionalnya di sana mungkin sudah sampai ini ya apa menimbulkan hal-hal yang apa tidak di sini fokusnya merusak atau menghalangi kinerja. Dan di sana udah mengganggu sifatnya disfungsionalnya. Jadi istilahnya kita tadi kan intinya itu kan mau ke sampai ke pemenang ya, baik itu pemenang di dalam mungkin pemilihan atau pemenang di dalam apa namanya kalau kita sepak bola itu kan kompetisi ya, pemenang di dalam kompetisi. Nah, di sana udah nggak sehat lagi, di mana ada perselisihan entah itu mungkin secara fisik yang sifatnya merusak. Nah, di situ. Pokoknya ada kesesuaian yang istilahnya. Jadi kalau misalkan kita katakan tadi ada ketidaksepahaman itu kita lihat dulu levelnya sampai mana gitu. Disfungsional itu ketika di sana kinerjanya ya, ketika kita harus dapat kandidat misalkan jadi kemarin kita pemilihan ini ya, apa namanya? Ada yang lurah juga kalau di saya, kemudian ada pemilihan ini juga ya, mungkin teman-teman di level kabupaten ya, Pemda ya. Nah, Pemda di sana apakah hasilnya benar-benar diperoleh bahwa kinerjanya diharapkan nanti dapat kandidat tersebut dengan secara baik-baik atau enggak? Kalau kalau sudah hasilnya tidak baik, maaf ya terjadi kerusuhan dan sebagainya, di sanalah mulai sudah disfungsional gitu. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau memberikan contoh? Belum ya? Oke, kita bahas. Ibu, saya mau coba Oke. menjawab. Tadi yang disfungsional dulu ya, Bu ya. Boleh. Ini Mbak siapa? Biar saya kenal. Maaf ya, saya soalnya pakai screen-nya cuma satu. Jadi Iya, kalau teman-teman ngechat, jadi kadang-kadang saya nggak tahu. Silahkan ini Mbak siapa? Biar saya lebih kenal. Lulasnov, Bu. Oke, Mbak Lulasnov. Oke, silahkan Mbak. Buat yang disfungsional, kalau menurut saya kayak tawuran pelajar antar sekolah gitu bisa nggak ya, Bu? Bisa. Jadi kayaknya nggak apa ya konfliknya sudah merusak ya sifatnya Iya, bisa. Kalau yang fungsional itu lebih kayak misalkan di suatu perusahaan terus kelompok karyawannya itu kayak berlomba-lomba untuk memperebutkan reward gitu loh, Bu. Bisa. Seperti itu sih, Bu, kalau menurut saya. Oke, boleh. Oh, Mbak Lulasnov tolong ya nama sama NIM-nya ya di chat ya. Oh iya, Oke, Bu. terima kasih. Terima kasih juga, sini. Bu. Oke, sama-sama. Kita lanjutkan ya. Jadi kita ada gambaran tadi ya dari Mbak Lulasnov. Ada disfungsional. Mungkin ketika disfungsional lebih gampangnya kita ini ya sifatnya konfliknya merusak ya. Tadi dicontohkan ketika ada mungkin kayak semacam tawuran ya mungkin. Jadi di sana ada perselisihan tapi levelnya udah tidak sehat kayak saya tadi juga ya ketika pemilihan atau mungkin teman-teman
ketika fans klubnya sepak bola biasanya kadang-kadang ricuh ya, kadang-kadang kayak gitu sampai level seperti itu. Sebenarnya disfungsional pun ketika ya di tempat kerja, tapi di sana udah levelnya kayak saling apa ya, membentuk kubu gitu loh. Bahwa saya pro ini, saya tidak pro gitu loh. Jadi kadang-kadang kinerja kelompok itu kurang optimal gitu. Saya istilahnya misalkan ya, nanti kubu A dan kubu B, ternyata yang terpilih misalkan kubu A, nah kubu B tidak mau ikut di dalam apa namanya, kinerja satu kelompok itu gitu loh. Ketika sudah, bekerja kembali dia tidak mau mensupport. Nah, di sana kan ada apa ya, menghalangi proses kinerja kelompok. Nah, di sana ada proses disfungsionalnya. Kemudian kalau fungsional mungkin teman-teman dicontohkan ketika diskusi, teman-teman diskusi sama rekan-rekan satu kelas, itulah kelompok yang fungsional juga ya. Karena tujuannya misalkan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Ada tugas-tugas yang tetap berjalan. Jadi nanti hasilnya adalah tugasnya terselesaikan. Di sana ada fungsional yang tercapai di sana gitu. Oke, di sini contohnya debat ya. Nah, debat tadi kan ada perselisihan pendapat ya. Nah, di sini saya contohkan misalkan anggota tim kerja tentang cara paling efisien untuk meningkatkan produksi. Nah, di sini nanti membahas berbagai pandangan, ada diskusinya teman-teman. Wajar ada perbedaan pendapat, itu wajar ya. Kita pasti punya perspektif berbeda-beda kayak kita kenal pembelajaran kita di sebelumnya ya. Setiap orang pasti punya gambaran berbeda-beda tentang sesuatu hal ya. Itu wajar. Nah, nanti cara kita bagaimana bisa menyelaraskan pandangan-pandangan tadi untuk bisa memberikan solusi terbaik ya, membandingkannya secara terbuka nanti dipilih mana yang sekiranya nanti diarahkan yang mana yang lebih sesuai gitu. Oke, tadi Mbak Lulasnov juga memberikan contoh di sana untuk mungkin mencapai reward ya, bisa juga. Yang penting di sana masih dalam satu tujuan untuk meningkatkan kinerja. Nggak ada istilahnya jadi apa ya, menurunkan kinerja gitu ya gara-gara konflik jadi berselisihnya berkepanjangan jadi malah mengganggu. Kalau misalkan kinerja atau mungkin belajarnya jadi terganggu, nah di sanalah mulai disfungsional. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk konflik di sini jenis-jenis konflik kita ada konflik tugas, ini konflik kaitannya penugasan ya, kaitannya dengan konten atau tujuan pekerjaan. Kemudian ada konflik kaitannya hubungan atau relationship. Nah, di sini kaitannya hubungan interpersonal. Mungkin antara teman ya bisa ya, hubungan konflik antar teman. Nah, yang mungkin kurang ada crash ya mungkin di sana. Kemudian ada pula yang konflik ketiga, konflik proses. Konflik proses di sini kaitannya mungkin dengan bagaimana suatu pekerjaan diselesaikan. Jadi pekerjaannya ya prosesnya ya, bagaimana proses itu sebaiknya diselesaikan. Ada mungkin beberapa pandangan ya yang memicu adanya konflik gitu. Oke. Dalam kaitannya konflik di sini ada ini ya konsep lokus konflik. Di sini adalah lokus ini inti ya. Jadi di sini kita memahami konflik dengan mempertimbangkan lokusnya atau mungkin kerangka ya. Kerangka di mana konflik itu terjadi atau poin ya, fokus di mana konflik itu terjadi. Dalam kaitannya dengan lokus konflik, nah di sini kita ada 3 tipe dasar konflik. Yang pertama ada konflik diadik atau diadik konflik. Ini konflik tetapi dalam kaitannya 2 orang. Kemudian ada konflik kelompok intra grup ya, konflik terjadi di dalam suatu kelompok atau tim. Kemudian ada konflik yang ketiga, konflik antar kelompok. Nah, di sini sudah levelnya ini ya, beda kelompok ya. Jadi mungkin kalau 2 orang ini cuman mungkin levelnya ini ya, mungkin bisa antar teman ya, antar teman, kebetulan teman sekelas mungkin, ada sedikit permasalahan, nah misalkan seperti itu ya, antara 2 orang. Kemudian kalau misalkan dalam satu tim, nah di sini kita lihat mungkin konfliknya, kita membentuk ya kemarin teman-teman satu tim, saya suruh membentuk kelompok misalkan antara 2 atau 3 orang, kebetulan di dalam internal mungkin ada ya kayak kemarin kita salah satu contohnya ketika, teman-teman, saya tugaskan untuk
mencari tokoh ya, tokoh di sana mungkin di sana ada ya sedikit konflik menentukan kira-kira karena kita bertiga kemarin timnya, mungkin karena nanti misalkan hanya pilih satu, nah di sana mungkin ada ya konflik dalam satu tim menentukan mana yang sekiranya cocok ya tokohnya yang untuk mewakili satu kelompok tersebut. Kemudian konflik antar tim di sini mungkin ketika antar tim mungkin ini ya kaitannya kita punya gambaran masing-masing ya dengan preferensi mungkin ada tokoh dia membawa apa namanya kemarin kita belajar tentang kepemimpinan. Nah masing-masing tim kebetulan mengusung tokoh masing-masing. Ya, di sana kadang-kadang sebenarnya ketika kita melihat konflik itu ada ini ya mungkin ada yang memberikan persepsi bahwa tokoh dari tim A itu memiliki apa ya istilahnya karakteristik figur leadership yang lebih dominan dibandingkan mungkin karakteristik yang diusung dari tokoh B gitu. Kadang-kadang ketidaksepahaman ya hal-hal kecil gitu bisa menimbulkan konflik. Tetapi nanti kita kembalikan lagi bagaimana kita memanajemen ya konflik itu sehingga tidak sifatnya tadi ya disfungsional ya. Gitu. Oke, saya lanjutkan kaitannya dengan proses konflik. Nah, di dalam proses konflik ini kita akan mengenal ada 5 tahap dalam proses konflik. Yang pertama ada proses pertentangan. Nah, pertentangan atau ketidaksesuaian. Di sini awal mula dari konflik ya ada pertentangan atau ketidaksesuaian. Kemudian masuk ada tahap yang kedua kesadaran dan personalisasi. Di sana mulai kemudian ada tahap yang ketiga yaitu niat, kemudian tahap yang keempat ada perilaku, dan yang kelima ada hasil. Di tahap pertama ada potensi pertentangan atau ketidakcocokan ya. Di sini muncul kondisi penyebab atau sumber ya menciptakan peluang konflik ya. Di sini ada kondisi yang mungkin tidak langsung mengarah kepada konflik ya. Ada 3 kondisi yang berpengaruh. Nah, mungkin hal-hal yang memicu ya, kenapa ada mungkin munculnya konflik tersebut. Misalkan yang pertama komunikasi. Nah, kondisi komunikasi. Kondisi komunikasi ini bisa menjadi sumber konflik yang muncul dari kesulitan sematik ya, teman-teman. Kemarin kita bahas terkait komunikasi ya. Nah, di sana ada kesulitan sematik, kesalahpahaman, kemudian noise. Nah, ada kesulitan-kesulitan mungkin dalam kaitannya bahasa ya, teman-teman, informasi yang ini tidak memadai, menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Kadang-kadang tidak jarang ketika kita berkomunikasi apakah ada media ya yang mungkin saluran komunikasinya bermasalah, ya sehingga mungkin informasi yang seharusnya disampaikan tidak optimal. Ada pula kondisi juga ketika ini ya, hambatan komunikasi mungkin ketika misalkan kita berkomunikasi kebetulan jaringan internetnya ya yang membantu komunikasi terhambat atau mungkin sedang ada gangguan. Nah, di sana komunikasinya terganggu kadang-kadang informasi yang diterima jadi tidak utuh ya, tidak sepenuhnya ya. Kadang-kadang bisa menimbulkan konflik juga. Oh, tadi informasi yang saya terima tidak seperti itu. Padahal kan yang bermasalah mungkin tadi ya ada media saluran komunikasinya yang bermasalah gitu. Kemudian ada ini ya, pengaruh yang kedua kaitannya struktur. Di sini kita lihat variabel seperti ukuran kelompok, nah, tingkat spesialisasi di dalam tugas. Nah, di sini yang ditugaskan di dalam kelompok, misalkan kejelasan yurisdiksi, kompatibilitas antara anggota dan tujuan, gaya kepemimpinan, sistem penghargaan, tingkat ketergantungan antar kelompok. Jadi di sini mungkin lebih kepada strukturisasi ya. Strukturisasi kaitannya di dalam organisasi mungkin atau kelompok ya. Nah, di sana potensi konflik yang paling besar terjadi ketika anggota kelompok lebih muda dan pergantian karyawan tinggi. Nah, di sini kaitannya lebih ke struktur organisasi atau kelompok ya, teman-teman. Ketika dihadapkan mungkin di dalam kelompok, di sana ada ini ya pergantian karyawan misalkan. Jadi kadang-kadang ini ya, yang tadinya mungkin sudah ditugaskan kepada karyawan yang lama, kebetulan karyawan yang lama sedang
libur, mengambil cuti misalkan. Nah, di sana kan ada penugasan yang mungkin belum disampaikan, misalkan digantikan kepada karyawan yang baru, dilanjutkan gitu loh. Kebetulan yang karyawan senior sedang mengambil cuti, kebetulan diambil oleh ini ya karyawan yang lebih muda. Tidak jarang di sini mungkin ketika tadi ya kaitannya juga komunikasi ya, mungkin belum diinformasikan atau di sana kejelasan penugasannya ya. Penugasannya belum jelas bahwa nanti mungkin akhir tahun misalkan ada ya ternyata yang karyawan-karyawan baru disuruh untuk mengisi apa ya kondisi-kondisi yang kosong. Nah itu belum ada kejelasan ya apa namanya pembagian strukturisasi atau job desk-nya belum disampaikan dengan jelas di sana. Jadi kadang-kadang bisa menimbulkan percekcokan ya atau ketidaksepahaman perselisihan di mana tadi oh tadi kan nggak jelas tadi kalau di situ ternyata saya sebagai karyawan baru harusnya ini menggantikan seniornya yang bekerja shift-shift ketika bapak ibu senior sedang mengambil cuti di akhir tahun misalkan gitu. Di sana belum disampaikan dengan jelas misalkan. Nah, kemudian yang kondisi yang ketiga adalah variabel pribadi, karakter pribadi di sini. Nah, di sini bisa teman-teman bisa juga ya ketika teman-teman bertemu seseorang, tidak jarang ya kadang-kadang sekali ketemu bisa aja belum tentu cocok ya. Entah itu kaitannya suara atau ekspresi wajah atau pilihan kata, pasti ada mungkin kesan teman-teman mungkin ketika itu tidak cocok pasti kesannya negatif ya, rasa tidak suka. Nah, di sana ada variabel-variabel pribadi. Nah, kaitannya entah itu kepribadian atau emosi atau nilai yang teman-teman merasa tidak sesuai. Nah, di sana kan akan bisa menimbulkan munculnya ini ya konflik ya. Teman-teman bisa cenderung ini ya berselisih mungkin ya hanya karena misalkan ada ya mungkin kepribadiannya ada yang terlalu ini banget apa mungkin rapi sekali ya. Kadang-kadang ada yang mungkin jadi apa-apa itu harus ditata dengan jelas. Misalkan kaitannya mungkin teman-teman misalkan masih menggunakan dokumen paper kertas gitu, ada ya mungkin kepribadiannya mereka ada yang rapi. Jadi setiap dokumen atau mungkin misalkan penugasan gitu harus diberi tanda ini ya post-it atau semacam kayak sticky note gitu ya harus ditandain jadi jelas oh ini mungkin untuk apa namanya, penugasan 1, 2, dan 3 misalkan seperti itu. Ini untuk deadline-nya sekian dengan jelas. Ada pula yang mungkin yang, ya udah dikerjain aja ya, yang penting udah bikin timeline, udah jelas gitu, nggak harus sampai sedetail itu. Kadang-kadang perbedaan kepribadian kayak gitu bisa juga. Tidak jarang, ada juga emosi mungkin. Emosi ini mungkin sangat signifikan ya, agak signifikan ya. Ketika mungkin, ini ya teman-teman misalkan di rumah, sebenarnya nggak selalu ketika bekerja juga. Teman-teman ketika mungkin ya, ketika mungkin kuliah ataupun bekerja kebetulan di rumah ini ya, mungkin ada masalah ya, mungkin entah itu mungkin airnya mati atau mungkin listrik mati, jadi misalkan nggak bisa nyuci atau apalah, jadi ada permasalahan yang mungkin menyebabkan teman-teman ada apa ya, kondisi emosi gitu ya kebetulan dibawa ke kampus atau misalkan ke kantor gitu-gitu. Jadi kadang-kadang ketika mungkin di rapat teman-teman ingat bahwa tadi mungkin jadi misalkan tadi ya listriknya mati jadi mesin cucinya mati nggak bisa nyuci ya kadang-kadang ada permasalahan dibawa ke kantor kemudian ketika kita rapat kita diskusi kondisi teman-teman mungkin emosinya masih belum stabil ya jadi kadang-kadang ikut ke bawah-bawah ya mungkin teman-teman lagi diskusi yang harusnya di sana kondisinya mungkin sebaiknya kita menghargai ya kalau kita diskusi kita menghargai pendapat orang lain di sana ikut terbawa emosi mungkin jadi ke bawah-bawah mungkin yang menurut teman-teman pendapatnya tidak sepaham kadang-kadang di sini kita jadi ikut ini ya agak marah mungkin ya agak ada emosinya di sana memicu ketegangan ya kondisi yang mungkin apa ya agak tegang ya di dalam diskusi harusnya kita harapannya saling apa ya terbuka saling memberikan masukan satu sama lain, menerima masukan orang lain di sana jadi ikut apa didominasi dengan emosi ya. Kemudian ada pula nilai ya di sini. Nilai kita lihat misalkan di sini ada ya preferensi. Preferensi atau nilai yang mungkin dianut itu berbeda ya. Kadang-kadang bisa menghasilkan ini ya
tingkat konflik yang lebih tinggi. Kadang-kadang mungkin teman-teman ada ya punya nilai-nilai tertentu di mana mungkin ada rekan-rekan yang mungkin misalkan memfokuskan diri pada ini ya, mungkin konsepnya bahwa ada teman-teman yang suka gini, kalau saya lebih suka mendahulukan misalkan ini ya, tugas itu apa namanya, dia lebih suka mungkin ini ya, tugas itu diselesaikan dengan kalau ada konsep nilainya gini, saya suka menyelesaikan tugas itu nggak mepet-mepet, jadi sudah dicicil dari awal sehingga ketika mendekati deadline, saya nggak kerepotan. Itu, konsep saya bahwa saya nggak suka mepet-mepet gitu loh, apa, mengerjakan penugasan atau pekerjaan itu di akhir-akhir. Mungkin ada teman-teman yang punya konsep ini ya, ya nggak apa-apa lah saya suka, di akhir, yang penting kan nanti intinya pekerjaan itu selesai. Nah, ada, apa ya, semacam nilai atau apa ya, sesuatu hal yang dianut ya, dianggap itu kita belajar ya kemarin nilai itu yang, dianut, sebagian besar bahwa itu benar ya. Nah, dianggap bahwa itu lebih benar, nah di sana mungkin ada kesesuaian. Ketika berkelompok tidak jarang ya tadi yang mungkin punya, nilai bahwa dia lebih suka ini ya, apa namanya, saya lebih punya konsep kalau menyelesaikan segala sesuatu tugas itu di awal itu lebih baik dibandingkan mepet-mepet karena kita nggak tahu mungkin kondisi nanti apa mendekati hari deadline itu seperti apa, apakah nanti listrik nyala dengan lancar atau mungkin ada internet bermasalah atau enggak misalkan seperti itu ya. Kadang-kadang di dalam satu kebetulan mereka yang punya nilai yang berbeda itu berada di dalam satu kelompok yang sama. Nah di sana ini ya kebetulan tadi sedangkan yang mungkin lebih suka bersantai-santai, oh saya sukanya nanti aja sih mepet-mepet gitu. Biar ini apa namanya, kalau kita bisa pakai waktu yang free dulu ya kita pakai untuk free dulu. Nanti kalau mungkin udah mendekati aja biar nanti takutnya ini ya nggak lupa gitu. Misalkan dengan berbagai reason atau alasan ya kadang-kadang punya ini ya apa persepsi masing-masing, punya nilai yang dianut masing-masing itu wajar ya kadang-kadang. Nah gitu. Mungkin teman-teman ada yang lain bisa memberikan contoh kalau komunikasi, kalau struktur, sama variabel pribadi, apa mungkin selain yang dari saya sampaikan? Mungkin ada gambaran dari rekan-rekan mahasiswa contoh lain gitu untuk aspek komunikasi, struktur, sama variabel pribadi. Ada yang ingin menyampaikan? Silahkan, biar nggak bosen sih. Kalau enggak kita lanjutin dulu juga nggak apa-apa. Kalau belum ada, saya lanjutkan dulu ya. Oke, kita masuk ke tahap yang kedua. Dalam proses konflik tadi, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu kesadaran dan juga personalisasi. Nah, di sini jika kondisi yang disebutkan di tahap pertama berdampak negatif ke salah satu pihak ya, tadi, maka ada potensi pertentangan. Jadi tadi kan memicu ya. Di tahap pertama ada potensi pertentangan, ketidakcocokan ya, karena kondisi ini ya mungkin komunikasi ataukah struktur atau variabel pribadi. Nah, di sini memicu apa adanya suatu konflik ya. Nah, dari tahap 1 tadi memang sudah ada respon yang negatif mungkin. Jadi ada yang nggak setuju misalkan. Ada rasa-rasa yang tidak suka ya mungkin ya, respon negatif di salah satu pihak sehingga memunculkan pertentangan atau ketidakcocokan yang akhirnya diaktualisasi di tahap kedua. Nah, di sini ada kesadaran dan personalisasi. Nah, di sini di dalam tahap kedua ada konsep namanya konflik yang dirasakan atau perceived konflik. Jadi di sini ada kesadaran oleh satu atau lebih pihak di mana tentang adanya kondisi yang menciptakan peluang konflik. Jadi dia sadar ada ini ya, kondisi-kondisi yang menciptakan peluang konflik. Kemudian ada merasakan konflik, felt konflik, keterlibatan emosional dalam konflik yang menciptakan kecemasan dan ketegangan dan juga frustrasi. Jadi tadi dia udah peka bahwa ada ya perceived konflik itu sudah dirasa, ada hal-hal yang tadi misalkan dari segi komunikasi mungkin, komunikasinya ternyata ini ya, kenapa mungkin ngomongnya cepet, jadi nggak jelas misalkan. Nah, hal-hal kayak gitu bisa mungkin ya memunculkan konflik. Jadi apa yang disampaikan tadi nggak masuk gitu. Mungkin kayak gitu bisa ini ya ada kesadaran, kondisi yang memicu konflik kemudian di sini, dibawa lagi ke dalam level felt konflik bahwa, ini ya
Di sana udah ada keterlibatan emosional di sana. Tadi karena dia ngomongnya cepet misalkan, jadi mungkin di sana diharapkan informasinya kan harusnya tersampaikan dengan jelas, tapi kita nggak dapat maksud yang disampaikan. Jadi kadang-kadang ketika nanti misalkan ya di sini di akhir kita diminta hasil diskusi, misalnya kebetulan diskusi ada yang menyampaikan ini ya pendapatnya itu kecepatan misalkan. Jadi teman-teman yang lain nggak dapat ini. Kebetulan ada teman-teman yang nggak paham tadi, akhirnya memunculkan keterlibatan emosional. Dia menjadi frustrasi kan, diminta tadi misalkan disaring jawaban terbaik itu ada yang 2 tadi. Nah, kebetulan dia tidak menangkap apa yang disampaikan tadi. Akhirnya memunculkan ini ya, frustrasi atau kecemasan di mana dia bingung mungkin karena ketidakjelasan tadi. Kemudian perselisihan dianggap sebagai konflik. Kemudian ini ya perlu dipersonalisasi. Nah, personalisasi ini disesuaikan ya. Pada tingkat konflik yang dirasakan ketika individu menjadi terlibat secara emosional, mereka mengalami kecemasan, ketegangan atau frustrasi dan juga permusuhan. Nah, di sini mungkin kadang-kadang ketika kita ngerasa ya mungkin nggak cocok ya tadi ya. Misalkan dengan baik apa yang disampaikan ataupun mungkin pendapat atau mungkin cara penyampaiannya juga ya tadi ya dengan cara komunikasinya tidak setuju. Nah, di sana kadang-kadang memicu ya mungkin frustrasi ya karena mungkin ketidakjelasan ya tadi. Ada rasa emosional nggak jelas gitu. Atau mungkin dianggap lagi ketika mungkin lebih ke ini ya secara emosional mungkin menimbulkan permusuhan ya karena mungkin kaitannya misalkan dengan penilaian kinerja ataupun dengan reward gitu kadang-kadang mungkin yang tidak pro misalkan dengan konsep-konsep yang mungkin ditawarkan ketika diskusi ada yang mungkin menimbulkan mungkin permusuhan ya. Yang ini sebenarnya udah agak levelnya tinggi ya kalau permusuhan mungkin secara emosional udah sangat ini ya agak udah masuk agak levelnya udah tinggi ya. Karena kan sampai permusuhan ya levelnya. Kemudian kita masuk ke tahap 3 yaitu niat. Niat di sini adalah keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu. Nah, di dalam niat ini ada 5 niat penanganan konflik ya. Kaitannya di sini ini ya. Kita tadi sudah memunculkan kondisi ya ketegangan atau mungkin konflik itu sendiri ya. Nah, di sini ada niat. Niat ini kan bertindak dengan cara tertentu, kebetulan kita coba bahas niat untuk kaitannya penanganan konflik ya. Ketika terjadi konflik, kita ada niatan ya untuk berusaha bagaimana untuk memberikan penyelesaian dari penanganan dari konflik. Ada 5 niat penanganan konflik. Yang pertama di sini bersaing. Bersaing di sini sifatnya asertif dan tidak kooperatif ya. Ketika satu orang berusaha untuk memuaskan kepentingannya sendiri tanpa memperdulikan dampaknya kepada pihak lain di dalam konflik ya. Nah, di sini bersaing masih ada ini ya rasa kompetitif ya. Jadi kadang-kadang ini ya kita mungkin dalam pribadi mungkin ada ketika ketidaksepahaman itu biasanya bisa juga ya. Mungkin ada rasa kepentingan pribadi. Kadang-kadang kita ini ya mengedepankan mungkin ya. Kadang-kadang yang pro dengan saya ya itu menyesuaikan memuaskan kepentingan saya ya, pro dengan saya. Silakan kalau yang tidak pro dengan saya kadang-kadang ada rasa ini ya tidak kooperatif ketika ya saya, kamu ya kamu, pendapat kamu ya kamu, saya gitu. Masih ada persaingan di dalamnya. Kemudian ada yang kedua, niatnya berkolaborasi atau kolaboratif. Sifatnya asertif tapi ada di sini ya kooperatif, ada sisi untuk pengen membentuk semacam kooperatif ini ya bekerja sama ya. Ketika pihak-pihak yang berkonflik masing-masing ingin memuaskan kepentingan semua pihak. Nah, di sini ada konflik, tetapi di sini enggak saya, kamu, tapi di sini kita coba bersama-sama ya, mementingkan semua pihak. Ada kerjasama dan pencarian hasil yang saling menguntungkan. Nah, di sini ada sisi baik kooperatifnya
dalam berkolaborasi pihak-pihak yang bermaksud untuk menyelesaikan suatu masalah dengan mengklarifikasi perbedaan ya. Mencoba untuk menemukan solusi bersama. Jadi tidak jarang ketika mungkin ya kita diskusi di dalam kelompok di sini sudah mulai kooperatif. Meskipun ada perbedaan pendapat, tetapi kita berusaha bermusyawarah mencari jalan di mana harapannya kepentingan semua pihak itu bisa terakomodir. Kemudian ada niat yang ketiga, yaitu menghindari. Menghindari di sini bisa diistilahkan tidak tegas dan tidak kooperatif ya. Menarik diri, mencoba mengabaikan konflik dan menjauhi orang lain. Nah, tidak jarang ketika konflik itu ada ya yang mungkin ini ya, mungkin bisa dikatakan ini juga diam, itu bisa juga ya. Diam itu kan tidak tegas ya. Kadang-kadang tidak kooperatif juga ya di sana, tidak tegas, menghindarkan diri ya, menarik diri. Kadang-kadang saya mending kalau misalkan kadang-kadang kan kita diskusi ada misalkan 2 kubu. Nah, ada yang istilahnya saya ini ya cenderung diam misalkan, nggak memberikan apa ya kontribusi baik itu nanti pendapat yang mana gitu, kadang-kadang gitu ya. Jadi tidak tegas, tidak kooperatif. Nah, di sini ini juga kurang baik juga ya kadang-kadang karena di sana kita tidak tahu nanti apa namanya sebenarnya menghindarkan diri itu kan sebenarnya apakah dia tidak pro ataukah dia tidak paham maksudnya ataukah mungkin dia tidak punya solusi. Kadang-kadang menghindarkan diri ini kan ambigu ya, tidak jelas ya maksudnya seperti apa gitu. Kemudian ada niat yang keempat, akomodatif. Akomodatif di sini tidak tegas dan kooperatif ya. Di sini bersedia untuk menempatkan kepentingan lawan di atas kepentingan sendiri. Di sini mulai kooperatif ya, berkorban untuk menjaga hubungan. Di sini mendukung opini orang lain meskipun ragu-ragu. Nah, di sini ragu-ragu inilah ya kondisi tidak tegas ya, akomodatif. Bersifat kooperatif di mana kita memberikan kesempatan ya. Misalkan kita diskusi, kita juga memberikan kesempatan teman-teman lain untuk mengajukan pendapatnya. Jadi nggak cuman pendapat kita saja yang kita istilahkan apa ya kita unggulkan ya, tetapi kita juga membuka kesempatan rekan-rekan lain untuk menyampaikan pendapatnya. Tetapi di sini kadang-kadang ini ya ketidaktegasan itu ketika mungkin kita punya pendapat sendiri, tetapi di dalam diskusi tidak jarang mungkin teman kita dengan pendapatnya itu punya pendukung yang lebih banyak dibandingkan pendapat kita. Nah, kadang-kadang kita ngalir ya, ikut dengan arus ya kadang-kadang. Ya udah deh saya ikut. Meskipun kita mungkin konsepnya kita tidak paham dengan pendapat yang disampaikan rekan kita yang disetujui tadi, tapi kita mengikuti ini ya kelompok mayoritas ya, yang dominan siapa gitu ya. Kayak kalau voting mungkin ya, kadang-kadang kita nggak tahu nih mungkin seperti apa detailnya, tapi ya sudahlah kita setuju aja karena mungkin kelompok dominannya mengatakan seperti itu. Nah, disitulah ya kondisi-kondisi kita bisa istilahkan akomodatif ya, tidak tegas tapi sifatnya kooperatif. Kemudian ada niat yang kelima, kompromi. Kompromi di sini mitreng ya, pada ketegasan dan juga kooperatif. Nah, di sini di dalam kompromi di sini tidak ada pemenang ataupun pecundang ya. Di sini ada ketegasan dan kooperatif. Tidak ada pemenang, tidak ada pecundang, tetapi ada kemauan untuk merasionalisasi objek konflik dan menerima solusi untuk kepentingan kedua belah pihak. Nah, di sini kita mencoba merasionalisasikan. Jadi kita mencoba memahami maksud dari argumen dari teman-teman kita di sana. Nah, di sini udah lebih naik ya dari yang level keempat ke level kelima di sini. Kita mencoba memahami argumen dari rekan-rekan kita mencoba menerima solusinya. Manakah yang solusinya terbaik? Nah, kita coba demi kepentingan kedua belah pihak atau semua pihak yang terlibat ya di sini. Bukan karena saya lebih baik atau kamu lebih baik atau siapa yang menang atau siapapun yang kalah, tetapi di situ kita melihatnya bagaimana solusi ini paling pas, paling terbaik misalkan untuk suatu permasalahan. Di mana kita merasionalisasi argumen-argumen teman-teman kita mungkin. Teman-teman kita punya alasan mungkin
yang di sana oke mungkin secara rasional bisa diterima, kenapa tidak gitu untuk kepentingan bersama. Tetapi di sini kita coba juga memahami solusi itu. Nggak cuman istilahnya yang tadi ya, ikut dominan apa, kita ikut aja gitu. Kemudian kita masuk ke tahap keempat, perilaku ya. Tahap perilaku ini mencakup pernyataan, tindakan, dan reaksi yang dibuat oleh pihak yang berkonflik. Biasanya sebagai upaya terbuka untuk menerapkan niat mereka sendiri. Nah, di tahap keempat, ini proses interaksinya sudah mulai dinamis. Misalkan ini ya, Anda menuntut saya akan ini ya menanggapi dengan berdebat. Anda mengancam saya akan mengancam Anda kembalinya. Di situ udah dinamis ya, ada suatu kondisi timbal balik ya perilaku ya. Tadi tidak hanya istilahnya sifatnya mungkin tadi misalkan di sini udah ada kondisi apa ya? Feedbacknya udah ada di sana, udah ada tanggapannya lah di sana. Jadi misalkan ada pengajuan ini ya pendapat, di situ sudah ada jawaban dengan perilaku, mungkin kaitannya pendapat, kebetulan dengan jawabannya mungkin berpendapat juga ya. Nah, kemudian ada dalam kaitannya di tahap keempat perilaku ini ada konflik manajemen atau manajemen konflik. Di sini adalah penggunaan resolusi atau stimulasi untuk mencapai tingkat konflik yang diinginkan. Jadi ada usaha-usaha ya atau teknik yang kita gunakan ya untuk harapannya bagaimana bisa mengelola konflik itu. Nah, di sini kaitannya dengan teknik resolusi. Ini kita mulai yang pertama ada pemecahan masalah atau problem solving. Di sini dilakukan dengan ini pertemuan tatap muka untuk mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan melalui diskusi terbuka. Mungkin karena kita lihat kondisi ya, mungkin ketika kondisi mungkin tidak memungkinkan harus face to face, mungkin kita bisa menggunakan ini ya, apa namanya media ya, platform yang sekiranya mungkin tetap bisa mengakomodir apa namanya suatu pemecahan masalah ya, diskusi yang sifatnya terbuka meskipun tidak harus face to face bertemu, mungkin bisa menggunakan video conference ya itu. Kemudian ada ini teknik resolusi yang kedua ada subordinate goal. Subordinate goal di sini adalah usaha untuk menciptakan tujuan bersama. Kemudian kita lanjutkan dengan teknik resolusi konflik yang ketiga, ada penghindaran, avoidance di sini. Ini yang kurang baik ya tadi ya, avoidance, menghindarkan diri, menarik diri, atau usaha untuk menekan konflik. Nah, di sini menghindarkan diri, mungkin ini kurang baik sih dari menarik diri ya. Tetapi ini adalah bagian ya, suatu teknik ya untuk resolusi konflik. Selanjutnya ada teknik yang keempat, smoothing. Nah, ini kayak teman-teman ini ya, apa yang putri-putri apa namanya smoothing. Mungkin ini ya, kita smoothing dari bahasa untuk ini ya, memperhalus, mengecilkan perbedaan, menekankan kepentingan bersama antara pihak yang berkonflik ya di sini. Kita berusaha smoothingnya itu smoothing dari sisi perbedaan, differentiation atau disagreement-nya di sisi mana. Kita nggak cocok di sisi mana, kita coba kita kecilkan peluang ketidakcocokan itu. Kita coba cari sisi apa namanya kesesuaian atau keselarasannya sehingga konfliknya bisa diminimalkan. Selanjutnya ada yang keempat, kompromi. Kompromi di sini ada usaha atau kemauan untuk merasionalisasi objek konflik dan menerima solusi untuk kepentingan kedua belah pihak. Nah, di sini ada ini ya, kompromi itu sudah masuk merasionalisasikan ya. Ketika mungkin ada rekan kita mengajukan suatu pendapat tertentu, kita coba merasionalkan ya. Apakah pendapat tersebut sekiranya bisa memberikan solusi yang baik atau tidak, kita coba rasionalkan, kita apa ya sesuaikan ya. Apabila itu baik untuk kepentingan berbagai pihak yang terlibat, why not? Kenapa enggak gitu? Kita berkompromi di sana. Kemudian yang keenam ada perintah otoratif. Otoratif di sini ini ya ada ini ya keterlibatan dari sisi manajemen untuk menggunakan kewenangan formalnya untuk menyelesaikan suatu konflik ya. Tidak jarang nanti mungkin ketika misalkan ada ya mungkin konflik
Misalkan kaitannya dengan ini ya, mungkin ada permasalahan di sini. Kalau misalkan kita libatkan manajemen, kaitannya mungkin ada permasalahan ya rekan-rekan. Mungkin kaitannya dengan entah itu mungkin kontrak kerja, misalkan saya contohkan di sana. Jadi di mana ada pihak manajemen harus turun tangan ya, mungkin kontrak kerja yang mungkin kaitannya belum terpenuhi, tetapi kaitannya dia ada masalah ya. Nah di sana mungkin harus ada pihak manajemen yang turun tangan untuk apa namanya menyelesaikan konflik itu bagaimana gitu, dan nanti berkomunikasinya. Jadi benar-benar ada ini ya, pihak apa namanya yang berkepentingan atau otoratif ya, punya punya kewenangan ya untuk memberikan ini ya, apa namanya, kewenangan formal, punya kewenangan untuk mengatur. Nah, kita kembalikan ke pihak-pihak tersebut. Misalkan kadang-kadang ini ya, mungkin teman-teman, mungkin kalau yang ada kadang-kadang ini ya, penentuan mungkin dosen, pembimbing ketika apa, tugas akhir itu ada ya kadang-kadang gitu juga di prodi, misalkan ada teman-teman yang mengajukan ketidaksesuaian. Nah, kadang-kadang cara yang baik mungkin untuk menyesuaikan, memberikan solusi konflik tersebut, biasanya kita kembalikan kepada pihak, kalau mungkin levelnya prodi bukan manajemen di level kampus ya, tapi kita libatkan kepada mungkin kaitannya ini ya, enggak kepada dosennya, dosen yang diberi tugas menjadi pembimbing tugas akhir misalkan. Nah, itu teman-teman tidak jarang kita lebih mengarahkan kepada ini ya, mungkin kaitannya entah itu kaprodi ataupun mungkin bagian ini ya, kurikulum ya. Nah, nanti bagaimana mereka yang akan menentukan. Nah, mereka nanti akan membantu dengan kewenangannya, mereka akan membantu mahasiswa. Kenapa tidak cocok dengan mungkin pembimbing tugas akhirnya, nanti dibantu. Kenapa dari sisi mana tidak cocoknya, kemudian mungkin dipilihkan nanti, oh nanti ada preferensi dosen yang lain seperti ini, seperti apa gitu. Jadi di sana ada apa ya, pihak atasan yang ikut membantu apa namanya, berkomunikasi ya untuk mencarikan solusi yang lebih baik. Misalkan seperti itu. Kemudian masuk ke tahap 5, hasil. Hasil di sini ada interaksi aksi reaksi antara pihak yang berkonflik ya, menciptakan konsekuensi. Hasil ini mungkin berfungsi jika konflik meningkatkan kinerja kelompok atau disfungsi ketika menghambat ya. Jadi kan kita kenal bahwa konflik itu ada yang fungsional, ada disfungsional ya. Nah, di sini harapannya kalau kaitannya dengan hasil, konflik itu nanti harapannya ini meningkatkan kinerja kelompok yang secara fungsional memberikan hasil ya. Kayak tadi misalkan kita dihadapkan dalam suatu diskusi, harapannya diskusi itu menghasilkan sesuatu yang mendukung. Misalkan kita lagi pemilihan ketua kelas, bukan memecah kelas itu menjadi dua kubu, misalkan ketika hasilnya ada 2 atau 3, tetapi lebih kepada nanti siapa yang akan ketua kelas itu, siapa yang akan nanti harapannya benar-benar bisa membantu ya. Jalannya nanti informasi di kelas itu dia membantu manajemennya si ketua kelas tadi gitu. Jadi nanti siapapun yang jadi ketua kelas pada akhirnya semua rekan-rekan satu kelas tetap pro, tetap setuju bahwa si A atau si B nanti yang akan membantu teman-teman selama jalannya perkuliahan nanti dengan ketua kelas yang dipilih, misalkan seperti itu. Nah, untuk mengelola konflik fungsional, ini yang pertama, salah satu kunci untuk meminimalkan konflik kontraproduktif ini adalah mengenali ya ketika memang ada ketidaksepakatan ya dari awal. Jadi kita coba mencoba ya cari tahu kenapa ada ketidaksepakatan dari awal gitu. Kemudian yang kedua, pendekatan lain adalah meminta kelompok yang berlawanan memilih bagian dari solusi yang paling penting bagi mereka dan kemudian fokus pada bagaimana masing-masing pihak dapat memenuhi kebutuhan utamanya. Nah, di sini ada pendekatan ya, kalau misalkan ada kondisi yang berlawanan, ada kubu yang berlawanan, di sini ini ya mencoba mengidentifikasi ya, fokus-fokus menyesuaikan ya yang mana yang lebih dekati dengan ini ya kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, ketika kelompok yang menyelesaikan konflik berhasil mendiskusikan perbedaan pendapat secara terbuka
siap mengelola konflik apabila muncul. Nah, tadi ketika kita sudah terakomodir, kita sudah mencoba merasionalisasikan ya. Yang kedua ini kan merasionalisasikan ketidakcocokan. Yang ketiga kita sudah berhasil berdiskusi ya, di mana kita mendapat meskipun berdiskusi tadi berbeda pendapat, tapi di sana kita mencoba ya mengelola perbedaan itu ya, mengelola konfliknya. Di sana tidak sampai berkepanjangan ya. Jadi kita masih bisa manage, masih bisa kelola, kita sampai di langkah yang ketiga, kemudian di langkah yang keempat, di mana manajer perlu menekankan kepentingan bersama dalam menyelesaikan konflik, sehingga kelompok yang tidak setuju satu sama lain tidak menjadi terlalu mengakar ya. Kadang-kadang ini ya mungkin dari atasan itu kadang-kadang kan ini ya, kalau ada yang berseteru mungkin, atau mungkin tidak cocok di dalam satu tim, nah itu tidak berkepanjangan. Jadi bagaimana kita cari solusinya agar nantinya mungkin ya tadi misalkan dalam penentuan pendapat ada kubu A dan kubu B tidak berkepanjangan. Kamu, aku. Kalau nggak setuju sama tim A atau mungkin dengan pendapat A, ya berarti nanti nggak akan membantu kinerjanya. Ketika mungkin hasilnya sesuai yang A, harusnya tetap bagaimana manajemen itu mengelola agar semuanya tetap dengan hasil yang sudah ditentukan, semuanya tetap berkoordinasi sesuai tujuan yang ditentukan. Jadi balik lagi kita tetap satu kelompok meskipun berbeda pendapat tadi gitu. Kemudian kita masuk ke negosiasi. Negosiasi di sini dilakukan ketika dua atau lebih pihak berdialog ya, berusaha untuk menyelesaikan pertanyaan atau mungkin berbagi sumber ya. Idealnya ini untuk mencapai suatu kesamaan ya. Biasanya kita membentuk konsensi atau kesepakatan ya, mencakup ini ya mungkin kesesuaian bisa sih kesepakatan gitu ya, untuk membantu agar suatu proses ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, negosiasi ini biasanya ini ya dilakukan agar ini ya untuk mencapai suatu hasil terbaik ya, untuk menghindari pertengkaran atau perselisihan. Nah, di sana ketika kita ini teman-teman misalkan ada perbedaan pendapat tadi, nah kita berusaha ya untuk bernegosiasi atau berdiskusi, atau mungkin teman-teman bisa ini ya mungkin istilahnya ini ya biasanya ada istilahnya mendekati dengan tawar-menawar, negosiasi ya. Di sini biasanya bisa digunakan istilahnya bernegosiasi, tawar-menawar, atau mungkin kita berdiskusi bagaimana agar bisa mendapatkan hasil terbaik. Jadi di mana semua kepentingan itu bisa terakomodir. Nah, mungkin ada rekan-rekan yang bisa memberikan contoh negosiasi itu seperti apa? Mungkin di sini mungkin ini ya, ada menyelesaikan pertanyaan, ada berbagi sumber daya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan contoh kalau negosiasi itu ketika kondisi apa mungkin? Ada, silahkan biar nggak ngantuk. Ini saya buka kesempatan lagi buat teman-teman. Contoh negosiasi, silahkan. Ada yang bisa memberikan contoh? Negosiasi ini seperti apa misalkan? Ada? Nego. Biasanya sering ya pakai istilah nego gitu. Tawar-menawar mungkin. Teman-teman ada bisa memberikan contoh negosiasi seperti apa? Ada? Dari kelas yang ingin menyampaikan pendapatnya? Masih belum? Oke, kita masuk dulu ya. Nah, misalkan di sini contohnya negosiasi gaji, mungkin teman-teman nanti ketika sudah bekerja, teman-teman bisa tuh bernegosiasi ya gaji, misalkan kaitannya waktu teman-teman akan ini rekrutmen, biasanya ketika teman-teman akan rekrutmen pekerjaan, atau mungkin ketika sudah bekerja pun bisa ya, kadang-kadang untuk pengajuan kenaikan itu bisa ya. Nah, di sana teman-teman bernegosiasi ya untuk misalkan pengen mendapatkan salary atau gaji yang lebih tinggi. Nah, di sana teman-teman perlu bernegosiasi, berdialog ya dengan atasan atau mungkin pihak ini ya SDM atau mungkin HR, yang mana nanti harapannya teman-teman ini ya bisa mendapat hasil yang terbaik ya.
Tuh, kemudian bisa juga teman-teman tawar-menawar. Kayak mungkin teman-teman mau membeli tidak hanya mobil ya, mungkin apapun ya, teman-teman bisa tawar-menawar ya. Negosiasi ini ketika teman-teman entah itu mau beli mobil atau beli motor atau mungkin beli apapun, mungkin teman-teman sering ya mungkin membeli suatu produk ya ataupun jasa, itu juga bisa teman-teman melakukan proses negosiasi, berdiskusi, berdialog, tawar-menawar mana hasil yang sekiranya terbaik gitu. Nah, di dalam negosiasi ini ada strategi perundingan atau bargaining strategies, strategi untuk berunding ya. Di sini ada dua pendekatan umum, negosiasi tawar-menawar distributif atau distributive bargaining, dan juga ada tawar-menawar integratif. Nah, di dalam tawar-menawar distributif atau distributive bargaining di sini adalah suatu negosiasi yang berupaya untuk membagi sejumlah sumber daya tetap. Nah, di sini ada kondisi ya, ada yang menang, ada yang kalah, ada win, ada yang lose. Biasanya ini caranya agak kompetitif ya. Kadang-kadang ini ya bisa bolak-balik sampai ada solusi akhir ya dengan siapa yang diklaim sebagai pemenang, di mana mungkin nilainya lebih banyak. Ada juga yang nilainya mungkin bisa diistilahkan lebih kecil, lebih sedikit. Itu biasanya ini ya diistilahkan yang kalah ya. Nah, di sini adalah bentuk tawar-menawar sebagai bisa diistilahkan menang kalah atau zoom zero. Nah, di sini banyak kemenangan harus diimbangi dengan kerugian atau sebaliknya ya. Di sini di distributif ya, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, di sini adakah yang mungkin rekan-rekan mahasiswa yang bisa memberikan contoh kondisi ketika kita tawar-menawar, tetapi ada yang menang, ada yang kalah? Mungkin ada yang mungkin bisa memberikan contoh? Tadi kaitannya kan kita bahas tadi negosiasi, misalkan di contohnya di gaji ataupun di tawar-menawar mobil misalkan. Nah, di sini ada yang bisa mengembangkan dalam kaitannya kita menggunakan distributive bargaining. Jadi ada yang situasinya nanti kondisinya menang, ada yang kalah gitu. Ada yang bisa memberikan contoh untuk teman-teman kelas A? Silahkan. Ada? Jadi tadi kan ada contohnya. Bisa dikaitkan dengan kondisi menang kalahnya gimana gitu. Atau mungkin pakai contoh lain silahkan. Ada? Apakah ada? Silahkan. Ini ya, udah jam 3.37. Sekalian teman-teman untuk presensi mungkin. Ada yang akan memberikan contoh sekalian mungkin dipikirkan dulu. Saya ini dulu ya, saya share dulu ya sebentar. Ini di sini. Teman-teman bisa scan langsung aja nggak apa-apa. Atau mungkin saya berikan di chat. Ini ya, saya kasih di chat untuk kehadirannya. Silahkan atau mungkin ini langsung. Nah, ini disampaikan aja Mas. Kadang-kadang soalnya kalau misalkan saya lewat chat, saya kan nggak ngelihat ya mungkin ini apa Mas Agung atau mungkin rekan-rekan yang lain. Kadang-kadang ini ya mungkin apa namanya saya apa namanya kalau chat itu kan saya ngelihat ke layar. Nah, silahkan langsung aja nggak apa-apa open open mic aja langsung. Bu, saya manual produksi, Bu. Oke, oke. Ini yang teman-teman kalau misalkan bisa langsung atau pakai handphone, bisa langsung dari layar saya daripada repot ini. Nanti saya coba ini dulu. Mas siapa Mas yang manual? Atas nama? Lutfi, Bu. Oke, Mas Lutfi. Silakan rekan-rekan mahasiswa untuk mengisikan presensi dulu. Sembari nanti ada yang ide tambahan tadi. Mungkin Mas Agung tadi bisa cobain silahkan. Tadi yang apa contoh atau mungkin rekan-rekan yang lain untuk apa memberikan contoh yang tadi kaitannya kita ini ya tadi apa negosiasi tapi yang sifatnya tadi ya ada kalah, ada yang menang, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, jadi kan ada contohnya. Masih banyak ya yang belum ya. Mas Lutfi Windu ya? Ini benar Mas? Betul. Ibu Prameswari, Bu. Oke Mbak, sebentar ya. Mbak Prameswari, oke. Ada yang lain yang trouble untuk presensi? Sebentar ya, ini silahkan. Yang tadi bisa scan, silahkan scan aja langsung.
atau trouble, silahkan disampaikan. Terus tadi ya, kalau misalkan coba gitu, daripada dicek langsung aja nggak apa-apa Mas, disampaikan aja di open mic. Soalnya kadang-kadang kan saya ini ya, satu screen satu layar, jadi kadang-kadang nggak bisa ngelihat yang di chat. Ini sudah masuk sebentar ya, saya ceknya untuk presensi masih ada 12. Apakah ada yang bermasalah sehingga perlu dibantu untuk presensinya atau mungkin bisa langsung? Silahkan ya ini. Ibu Dian, Bu. Mbak Dian Fikri, benar? Iya, Bu. Oke, sip. Terima kasih. Ada lagi? Silahkan. Iya, Bu. Ya. Siapa Mbak? Windia, Bu. Mbak Windia. Iya, Bu. Oke, sip. Sudah? Ada lagi yang masalah lagi? Silahkan. Ada? Ada lagi yang lain? Bu Amrizal, Bu. Mas Muhammad Amrizal ya. Oke. Mas Ketua kelas sudah. Ada lagi yang bermasalah? Silahkan. Elza, Bu. Mbak, nomor berapa ya Mbak? Bentar. Di atas ya? Bu. Atas ya? 10. Oke Mbak Elsa, sip. Ada yang lain? Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Mbak, siapa? Yang atasnya Dian. Mbak Safia, oke. Makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang bermasalah? Silahkan. Tadi ada yang bisa memberikan contoh mungkin? Ada yang kita negosiasi tapi ada yang kalah, ada yang menang. Mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan contoh. Kini tinggal 4. Saya konfirmasi aja ya. Mungkin yang 4-nya ada Mbak Apriliana Kusuma Putri. Apakah hadir? Di listnya sebentar. Mbak Apriliana ada? Nggak ada ya? Oke, kita lewatin dulu. Ada Mas Axel Giovanni? Mas Axel? Ada namanya? Nggak ada ya? Oke, kita lewati dulu Mas Axel. Kemudian ada lagi Mbak Revi. Mbak Revi Mustika. Saya scroll ke bawah dulu. Hadir, Bu. Oke, sip. Mbak Revi. Ada lagi yang belum, masih 1. Sudah ya? Tinggal itu kok. Sebentar, saya refresh dulu. Silakan, ada teman-teman yang bisa memberikan contoh tadi. Kalau enggak, kita bahas aja sih. Nah, ada 3 ya yang belum. Ada Mbak Apriliana, Mas Axel Giovanni, dan juga Mbak Fadila Naizita. Kelewatan tadi. Ada ya Mbak Fadila? Ini ada Mbak Fadila Naizita. Ada nggak sih? Oh, ini ada. Di presensinya. Mungkin ada masalah ya, atau lagi ini ke toilet. Sekalian ya saya presensikan nanti. Tidak kelupaan. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Untuk distributive bargaining, di sini ini. Nah, di sini ada kondisi menang atau kalah ya. Misalkan tadi ketika kita negosiasi mau membeli mobil, nah di sini kadang-kadang ini ya. Kalau distributif itu teman-teman misalkan ini ya. Kalau teman-teman bagian yang tawar-menawar, kebetulan teman-teman bisa kondisi menang atau kalah ya. Kalau dia harganya mungkin ditentukan misalkan 100, teman-teman bayar 100, berarti kan kita ngikut ke sana ya. Berarti kita yang kalah ya, di sana ada menang kalah ya. Nah, di sana ketika teman-teman mungkin berhasil nawar di sana, berarti kan ada nilai rupiah yang teman-teman bisa tukar dengan biaya. Misalkan di hasilnya 100, teman-teman bisa dapetin dengan harga 90. Nah, di sana ada mungkin teman-teman punya nilai lebih ya, istilahnya bisa dikatakan punya nilai lebih banyak ya, atau teman-teman yang menang, di mana yang ngalah dari pihak yang penjualnya. Misalkan seperti itu. Ada bargainingnya menang kalah gitu. Ada pula di sini yang kedua, bahwa tawar-menawarnya integratif. Integratif di sini ini ya, mencari solusi yang sama-sama menguntungkan. Nah, di sini ada ini ya, tawar-menawarnya ini nanti harapannya bisa membangun hubungan jangka panjang. Jadi enggak tadi ya, ada yang menang, ada yang kalah, ya udah deh akhirnya
kalau misalnya kalah tadi ya, saya ngikut dengan harga yang sudah ditentukan penjualnya. Misalkan mau beli mobil harganya 100 juta, ya udah deh saya ngikut karena saya kalah, nggak bisa nawar lagi. Nah gitu. Kalau di sini harapannya di sini ada ini ya, integratif itu di mana keduanya saling menguntungkan. Mungkin teman-teman bisa memberikan contoh, ada? Silahkan. Langsung aja ya, maksudnya open mic aja, maksudnya saya tanya kalian langsung jawab. Oh saya ini langsung aja. Soalnya kalau saya pakai apa chat gitu ini ya, ada masalah di saya nanti harus ngelihat ke layarnya. Gimana? Ada yang memberikan contoh untuk yang di sini tawar-menawar integratif? Belum ada ya? Oke, kita lanjutin dulu. Nah, di sini kompromi setara ya di sini contohnya. Jadi ketika kedua belah pihak menyerahkan jumlah yang sama atau adil untuk mencapai solusi. Tapi secara nominal mungkin belum tentu ini ya, tapi mungkin ini ya. Misalkan kita nawar furniture ya di sini, kebetulan nawar furniture hampir mirip dengan tadi ya tawar menawar, tetapi di sana nggak ada yang menang atau yang kalah, tetapi lebih kita bagi dua. Misalkan harganya $3.000, di sana kebetulan saya nawar dengan harga 2.800. Kebetulan kita bisa ya akhirnya tawar menawar, kan masih ada sisa 200. Ya udah deh dibagi dua aja deh sama-sama. Yang penjual dapat 100, saya juga dapat potongan 100. Ya udah deh di sana akhirnya clear dengan harga fixnya $2.900 ya, misalkan gitu. Jadi separuh-separuh di situ. Di situ harapannya ada kondisi sama-sama menguntungkan ya teman-teman, bagi hasil lah misalkan gitu. Meskipun mungkin secara ini enggak, maksudnya keuntungannya dibagi dua gitu. Nah di sana berkompromi ya. Nah di situ. Jadi enggak saya ngikut dengan harga 3.000, tapi kebetulan saya dapat separuhnya 29 gitu. Di sana dapat ya enggak 3.000 tapi ada pengurangan 100 gitu. Nah, di sini distributif versus integrating. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya ada dua jenis negosiasi. Ini ketika kita distributif, di sini kita get much of pie as possible. Nah, di sini ada tadi ya, ada yang sifatnya win on lose. Jadi ada yang menang, ada kalah. Ada dapat misalkan kita pie gitu, bentuknya apa namanya kue gitu, dia dapat bagian yang banyak. Ada yang dapat bagian yang dikit gitu. Kalau integratif di sini win-win. Kita baginya bagi rata gitu. Kemudian di sini ini ya lebih ke posisi, di sini interest atau apa minat ya. Kemudian ini bertentangan, opus kadang-kadang ini ya, karena kita win on lose, kadang-kadang punya kepentingan yang berbeda. Yang beli pasti pengennya sebenarnya pengurangan harga, sedangkan yang di ini apa namanya, yang jualan pasti pengennya untung. Nah, kalau misalkan kita integratif di sini harapannya separuh-separuh ya, karena kan kita win-win, semuanya menang. Kemudian information sharing di sini low, karena di sini mungkin ada ini ya, usaha untuk take advantage atau mengambil keuntungan ya, di mana nanti ada yang menang, ada yang kalah. Kalau kita integratif di sini kita bagi hasil. Win-win ya. Harapannya semua informasinya jelas, jadi semua tahu bagiannya gitu. Nah, kalau untuk relationship-nya berharapnya hubungannya ini durasinya biasanya cuma singkat ya, kita jual beli biasanya kan singkat. Sedangkan kalau di sini integratif bargaining ini long term. Jadi ketika kita berbisnis harapannya bisnisnya nggak cuma tawar-menawar itu, tetapi kita bisa membangun hubungan apa namanya jangka panjang. Kalau beli nanti harapannya biar bisa beli di situ lagi mungkin. Jadi kita harapannya bagi apa namanya untung ya gitu. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada model proses negosiasi, ada 5 langkah. Yang pertama persiapan dan perancangan. Preparation atau planning. Di sini kita menentukan tujuan dan strategi. Ini menentukan alternatif terbaik ya untuk perjanjian yang dinegosiasikan. Nah, di sini ada konsep BATNA, the best alternative to an integrated agreement ya. Di sini ada suatu penentuan ya alternatif terbaik. Kemudian ada yang kedua, definisi aturan dasar, definition of ground rule. Nah, di sini bersama pihak lain menentukan aturan atau prosedur dasar dari proses negosiasi itu. Jadi misalkan apakah nanti siapa yang akan melakukan negosiasi, di
gimana akan dilakukan negosiasi, kemudian batasan waktu kapan negosiasi mungkin akan selesai. Nah, inilah akan ditentukan proposal mungkin ya pelaksanaan negosiasi itu detailnya seperti apa aturannya dijelaskan. Kemudian ada proses klarifikasi, justifikasi ya, menjelaskan, memperkuat, mendukung, membenarkan ya tuntutan awal. Di sini hindari konfrontatif ya, di sini kita mencoba ya saling memahami, mendidik satu sama lain terkait mengapa pentingnya permasalahan tadi, terus mengapa saya mengambil argumen ini sebagai pendukung atau dokumen ini untuk mendukung apa namanya suatu pendapat saya gitu. Kemudian yang keempat, tawar-menawar dan pemecahan masalah, bargaining dan problem solving. Di sini inti dari proses negosiasi, kita memberi dan menerima yang sebenarnya dalam upaya untuk mencapai kesepakatan di dalam kedua belah pihak ya. Kita benar-benar diskusi di sini. Meskipun kita diskusi, kita berusaha memberi dan juga menerima. Kita punya saran, tentunya kita juga nanti akan menerima juga saran dari rekan-rekan kita. Bagaimana kita mencapai kesepakatan terbaik. Kemudian di langkah kelima ada penutupan dan implementasi, closure dan implementation. Di sini memformalkan kesepakatan ya. Tidak jarang setelah kita negosiasi, kita rembukan, musyawarah, itu kita closing ya, kita tutup dengan biasanya kalau kita jual beli itu atau sewa menyewa ada kontraknya ya, ada semacam mungkin dokumentasi yang perlu kita tulis ya, catatkan bahwa mungkin kalau jual beli ya biasanya ada kwitansi mungkin, atau kalau kontrak ada perjanjian kontrak yang sudah secara dokumen untuk mencatatkan bahwa itu diterima semua. Kemudian ada pula mungkin yang levelnya tidak begitu formal, mungkin hanya diskusi sebatas mungkin jabat tangan itu sudah termasuk ini ya penutupannya. Kemudian ada 4 faktor perbedaan individu dalam efektivitas negosiasi ya. Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi seberapa efektif individu di dalam bernegosiasi. Ini ada yang pertama, kepribadian, sifat kepribadian atau personality traits ya di dalam negosiasi. Nah, ketika kita bernegosiasi mungkin ada faktor keramahan, kepribadian, kadang-kadang kan ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Nah, introvert itu mungkin dia cenderung ya untuk lebih pada pribadinya tidak suka disampaikan dengan halayak umum, tidak suka berinteraksi. Ada yang ekstrovert, suka berdiskusi atau bertemu dengan khalayak umum. Nah, di sini mempengaruhi hasil negosiasinya. Kemudian ada juga suasana hati, emosi. Nah, kadang-kadang tidak jarang ya kondisi ya suasana hati, emosi ketika kita lagi negosiasi ini biasanya berpengaruh ya. Tapi bisa juga ya ketika negosiator itu menunjukkan ya kondisi kemarahan, mungkin memberikan penekanan maksudnya. Bersimpati itu juga bisa. Ketika kita lagi memberikan argumen, nah di sana ada penekanan-penekanan yang mungkin kita ingin sampaikan dengan mungkin ekspresi wajah, emosi kita yang menunjukkan memberikan penekanan ya. Nah, di sini mengekspresikan emosi positif dan negatif ini biasanya mempengaruhi ya konsensi atau mungkin persetujuan ya, konsensi mereka akan setuju atau tidak itu kan biasanya ada mempengaruhi juga. Kemudian ada faktor budaya dan di dalam negosiasi ya ada budaya, culture di sini kaitannya mungkin teman-teman kalau budaya ini ya mungkin teman-teman kadang-kadang kalau orang Indonesia ya kalau diskusi ya sama orang Indonesia tentunya lebih cepat ya. Apa mungkin kalau kita bahas suku mungkin ya yang Jawa sama Jawa mungkin teman-teman. Kalau kadang-kadang ini ya teman-teman kalau kita ini ya sebenarnya kadang-kadang beda ya mungkin teman-teman yang mungkin kadang-kadang bukan dari luar Jawa mungkin dengan bahasanya juga agak sedikit kesulitan juga ya kadang-kadang gitu ya, atau mungkin bisa juga kadang-kadang tidak jarang kaitannya budaya. Kita ketika bernegosiasi lintas budaya ini penting menggunakan negosiator yang bisa ini ya dia memang memahami keterbukaan yang tinggi, istilahnya dia menerima negosiator yang lintas budaya. Jadi dia menerima perbedaan budaya dengan baik ya. Jadi kalau misalkan ada yang berbeda budayanya, negosiator itu sangat open ya terhadap perbedaan tersebut. Kadang-kadang ini juga aspek budaya ini tergantung ya berpengaruh juga mungkin beda negara dengan konsensi yang berbeda seperti China dan juga Amerika.
dengan apa ya, Amerika dengan liberalnya dan China dengan apa namanya, kondisi masyarakat yang lebih konservatif ya, jadi gitu. Kadang-kadang beda juga ya kondisi. Ada dinamika-dinamika budaya yang berpengaruh. Kemudian ada jenis kelamin dan perbedaan gender. Tidak jarang ketika kita bernegosiasi itu ini kalau pria dan wanita itu beda juga ya. Kadang-kadang kalau mungkin yang wanita ini kan lebih halus mungkin ya. Kadang-kadang dia lebih apa ya, apa namanya, tapi itu tergantung ini ya, mungkin personal orangnya masing-masing juga sih. Kadang-kadang pria dan wanita itu juga kadang-kadang kembali ke personal masing-masing. Ada yang mungkin karakternya keras, ada yang karakternya mungkin bisa lebih halus gitu ya. Ini kita lihat masing-masing bisa berbeda. Kemudian ketika bernegosiasi dalam konteks sosial, ini ada suatu konsep namanya reputasi. Reputasi ini adalah cara orang lain berpikir dan berbicara tentang Anda. Nah, di sini di dalam apa namanya, kita bernegosiasi, tidak jarang kita perlu membangun ini ya, kepercayaan dari orang lain, reputasi kita ya, ketika kita bernegosiasi. Biasanya dikaitkan dengan ini ya, reputasi itu dengan perilaku semacam kejujuran, kemudian karakteristik-karakteristik yang secara pribadi menggambarkan orang itu. Kayak kompetensinya misalkan, apakah benar-benar berkompeten atau tidak, kemudian integritasnya, apakah dia bisa dipercaya, kaitannya kejujuran dan integritas. Biasanya reputasinya kaitannya seperti itu. Jadi apakah ketika dia menyampaikan suatu pendapat, itu kadang-kadang kan orang-orang setuju atau enggak, biasanya dari pertama mungkin dia berkompeten atau tidak, punya intelijensi dalam kaitannya bidang itu atau enggak, apakah kaitannya dia bisa dipercaya atau enggak dengan apa yang dia sampaikan. Kita nilai reputasi orang itu di depan halayak biasanya pada dinilai gitu. Yang tidak jarang ini ya, kalau kita punya reputasi bagus, itu bisa punya kekuatan yang bagus ya, power yang bagus secara implisit mempengaruhi negosiasi itu nanti akan mengarah ke pro atau enggak ke kita gitu, ke pendapat kita bisa. Kemudian hubungan di sini dalam kaitannya ini ya, tidak hanya terkait diri kita sendiri. Nah, di sini kaitannya dengan pihak lain ya, secara keseluruhan ya. Ketika negosiator yang efektif di sini tidak hanya membangun suatu interaksi yang sifatnya ini ya, apa namanya, lebih kepada ini ya, hasil konsistennya ini. Kalau misalkan kita bisa membangun hubungan yang jangka panjang ya harapannya. Jadi kemampuan kita dalam membangun dengan berbagai kemampuan di dalam misalkan diskusi atau negosiasi tadi, harapannya dengan reputasi yang dimiliki, kompetensi, kejujuran, dan integritas ini biasanya harapannya bisa membangun hubungan jangka panjang. Jadi kalau misalkan tadi kita berdiskusi atau negosiasi, tidak jarang kan harapannya bisa membangun keterkaitan ya, tidak hanya yang pro saja, misalkan mengcover yang setuju, tetapi kita di sana untuk kepentingan bersama, mencakup semuanya gitu, keseluruhan yang terlibat di sana bisa tercover, jadi hubungannya baik antar semuanya, dan di sana harapannya ketika kita dihadapkan pada permasalahan yang serupa atau mungkin nantinya kita harus berorganisasi di dalam kelompok atau organisasi, kita akan bekerja sama. Di sana harapannya meskipun kita ada negosiasi, nah kita akan membangun hubungan yang baik jangka panjangnya gitu dengan hasil negosiasi tadi. Kemudian negosiasi dengan pihak ketiga. Nah, di sini tidak jarang kita akan melibatkan orang-orang seperti ada yang pertama ada mediator, ada arbitrator atau arbiter, ada konsolidator. Yang pertama mediator. Mediator di sini adalah pihak ketiga yang sifatnya netral, dia adalah nanti memfasilitasi solusi yang dinegosiasikan, baik itu dengan penalaran ataupun persuasi untuk mencari saran alternatif ya di sini. Nah, di sini mungkin ketika mungkin di pengadilan sipil ada sengketa, kemudian sengketa tenaga kerja, nah di situ biasanya kita menggunakan mediator. Nah, efektivitas keseluruhannya bisa dikatakan baik ya, bagus mengesankan mediator itu.
Diharapannya si mediator tadi punya sifat netral, tidak koersif ya, tidak. Kemarin kita belajar koersif itu berarti dia punya sifat yang keras atau kasar ya. Nah, di sini tidak koersif, jadi dia netral tetapi tidak koersif ya. Dia dengan cara yang baik gitu. Kemudian ada pula pihak ketiga, arbitrator. Arbitrator di sini memiliki kewenangan ya untuk menentukan kesepakatan. Tetapi arbitrase ini sifatnya bisa sukarela diminta oleh pihak yang bersengketa atau bermasalah atau bernegosiasi. Ada pula yang wajib dipaksakan. Mungkin secara hukum kita menentukan arbiter yang ditunjuk gitu, yang nanti untuk membantu. Nah, nilai tambah besar dari arbitrase adalah di sini pasti akan menghasilkan penyelesaian. Di mana sisi negatifnya adalah tergantung seberapa keras arbiter tersebut muncul. Nah, di sini jika salah satu pihak dibiarkan merasa sangat dikalahkan, nah pihak tersebut biasanya kurang puas. Nah, di sini mungkin ketika arbiter ada ini ya, apa namanya, tendensi ya untuk mungkin lebih pro salah satu pihak, di sini ada peluang untuk suatu konflik untuk muncul. Kemudian yang ketiga ada konsolidator. Konsolidator di sini menyediakan hubungan komunikasi informal di sini untuk membantu ya praktek negosiasi. Tetapi ini ya dalam prakteknya ini konsolidator biasanya bertindak lebih dari sekedar saluran komunikasi. Mereka ikut juga, kalau konsolidator ikut mencari fakta, menafsirkan pesan, membujuk pihak yang berselisih untuk mengembangkan kesepakatan. Jadi konsolidator ini dia lebih involvement-nya atau keterlibatannya tidak cuma di level mungkin penentuan ya keputusan, tapi dari mulai cari fakta dia sudah terlibat menafsirkan pesan, dia lebih banyak involvement atau keterlibatan di kaitannya konsolidator. Kemudian untuk ringkasan pembelajaran kita, ini kita melihat ya kadang-kadang kita dihadapkan ini ya pada konflik ya. Konflik ini sifatnya bisa menurunkan kinerja kelompok atau ini ya menghambat kinerja, destruktif, atau bisa juga yang ini ya meningkatkan kinerja. Kadang-kadang kita asumsikan konflik itu negatif ya, belum tentu juga, bisa juga yang konstruktif, membangun, di mana diskusi itu nanti harapannya memberikan hasil yang lebih baik. Nah, di sini konstruktif ketika merangsang kreativitas tanpa mengganggu dan mencegah koordinasi kegiatan. Untuk negosiasi ini nanti dilakukan ya oleh kedua belah pihak untuk mencapai hasil terbaik dan menghindari pertengkaran atau perselisihan. Nah, di akhir teman-teman seperti biasa ya, untuk evaluasi teman-teman, silahkan nanti melihat ini ya videonya, ada saya beri link di sini, konflik dan juga negosiasi. Bisa teman-teman hubungkan dengan materi kita ya di dalam apa namanya video ini di Office. Kebetulan ada 1-2 menit video 2 menit ini. Ini teman-teman bisa apa namanya ini. Bisa lihat, teman-teman bisa hubungkan dengan materi pembahasan kita. Sama ya sifatnya untuk kita kelompok lagi ya. Mungkin silahkan didiskusikan ya. Seperti apa mungkin bisa dikaitkan dengan materi konflik dan juga negosiasi. Nah, ini kebetulan kita masih ada 7 menit. Mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan dari kemarin yang tokoh atau mau kita lihat video aja. Silahkan, masih ada 7 menit sih di teman-teman. Mungkin kalau video takutnya sih putus-putus nggak sih? Ini mau lihat videonya untuk penugasan atau mau silahkan, ada yang mau menyampaikan kemarin tokoh dari apa tugas kemarin ada, atau mau lihat video aja silahkan. Kita masih punya waktu 7 menit sih teman-teman. Silahkan mau bahas yang kemarin tugas atau kita lihat video ini sih untuk penugasan kita. Silahkan, saya kembalikan ke teman-teman. Masih ada waktu sih. Ada? Lihat video saja, Bu. Oke, biar nggak ngantuk ya Mas ya. Iya, Yang Bu. kemarin ini coba dicek ya nanti untuk volumenya apakah bisa masuk ke teman-teman atau enggak. Kadang-kadang Nah, itu ya. Itu videonya sih teman-teman. Jadi
ada video 2 menit di salah satu serial ya, di Office. Serial nggak tahu lama apa nggak, saya juga kurang tahu. Cuman saya mikir ada korelasi dengan pembelajaran kita ya, kaitannya konflik dan juga negosiasi di dalamnya. Nah, teman-teman silahkan ya, suara saya kedengaran gini ya. Silahkan teman-teman bisa mengkorelasikan atau menghubungkan ya materi kita gitu dengan video tersebut. Kebetulan karena kalau mau saya hubungkan dengan teman-teman untuk penugasan ya kaitannya final sebenarnya mau saya tarik ke situ, tapi kayaknya kalau konflik belum tentu ya. Yang kalian analisis itu ada konflik kan ya, makanya ya udah deh kita ambil video yang ini ya terkait dengan ini aja di luar. Tuh. Saya kira seperti itu untuk kelas kita hari ini. Ada yang ditanyakan untuk penugasan? Gimana? Nanti insya Allah ya, nanti mungkin infonya kita nanti nunggu itu ya. Kalau rencana sih di LMS sih Bu Sarah akan menginformasikan teman-teman, silahkan mengikuti webinarnya ya. Nanti kalau untuk UAS, insya Allah moga-moga saya sesuaikan konsepnya ya. Jadi kalau bisa nanti ini ya, kita dari tugas ini apa final gitu, saya cocokkan nanti sama UASnya biar kalau bisa biar lebih apa ya efisien dari kalian dan juga nanti dari pelaksanaannya biar lebih enak, nggak double gitu sih. Coba saya ada sedikit ini sih, mau ada apa ya semacam kayak mau saya combine, tapi nantilah kalau misalkan udah clear aja saya jelasan teknisnya gimana gitu. Saya kira seperti itu untuk pembelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak saya cukupkan sih gitu. Ini materi seperti biasa ya, silahkan cek di LMS dan juga seperti biasa untuk penugasan juga. Oke, saya kira cukup ya untuk kelas kita. Nggak ada yang ditanyakan, nggak ada yang masalah ya untuk presensi ya. Oke, saya kira seperti itu tadi yang masalah presensi. Udah ya, nggak ada yang konfirmasi juga. Saya kira cukup teman-teman kalau mau apa namanya di ini ya. Saya tutup dulu. Terima kasih banyak atensi dan apa namanya kesediaan waktu teman-teman untuk bergabung di mata kuliah kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya pribadi mohon maaf ya kalau dalam penyampaian ada kekurangan. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan kalau mau ini Lip, mau sholat asar kan ya kita potong tadi. Mohon maaf. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Makasih juga, Mbak. Selamat, Bu. Ya, terima kasih ya.